Ya. Saya senang sekali belajar berdoa Doa apa nak yang dibiasakan sama Pak Guru coba? sebelum makan, Ya, apalagi doa? sebelum belajar, Ya, terus? sesudah makan, Ya, sebelum makan juga kan? Sama apa lagi menyampaikan salam. salam. Senang nggak perasaannya? Bagaimana rasanya kalau kita sudah berdoa sebelum melakukan aktivitas? Enak rasanya ya? Iya, oke demikian. Iya, makasih nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliawati, guru agama SDN Parta Pranegara. Alhamdulillah di kelas 3B yang dipegang oleh wali kelasnya Pak Gurunya, alhamdulillah sudah mempunyai membudayakan kebiasaan positif, yaitu membudayakan berdoa di setiap awal kegiatan, terutama kegiatan ketika mengawali pembelajaran. Kemudian mudah-mudahan dengan adanya budaya positif ini, anak-anak lebih semangat lagi belajarnya, lebih mudah pahamnya, dan kegiatan-kegiatan yang lain juga bisa lebih semangat lagi. Kemudian selain di doa sebelum pembelajaran juga diadakan budaya positif dalam hal kegiatan-kegiatan yang lain, terutama membiasakan mengawali kegiatan dengan membaca bismillah dan sebagainya. Itu diharapkan bisa meningkatkan sikap religius anak-anak, dan kedepannya diharapkan anak-anak menjadi mempunyai karakter yang baik ya, yang positif. Ini itu saja. Terima kasih Bu Haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat rekan-rekan guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka diseminasi budaya positif, penyampaian tugas program calon guru penggerak. Adapun acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana bersyukur bisa kita panjatkan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa atas kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga bisa hadir pada kegiatan acara diseminasi siang hari ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kegiatan diseminasi yang hari ini alhamdulillah akan nanti disampaikan oleh calon guru kita yang dalam kesempatan ini, yaitu Pak Guru Renah
dan kita patut bersyukur karena satu persatu anak guru kita, teman-teman kita akhirnya bisa dapat kesempatan dalam kegiatan-kegiatan program-program yang dijalankan oleh pemerintah, terutama pada kegiatan program pendidikan. Kita patut berbangga bahwa setelah ini nanti mudah-mudahan ada lagi teman-teman kita yang menyusul untuk mengikuti program-program kegiatan calon guru dan mudah-mudahan kita juga kalau masih diberikan kesempatan tahun depan kita akan coba mendaftar sebagai sekolah. Sedikit mungkin yang perlu kita pahami terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh nanti narasumber yang dalam hal ini Pak Guru Muhammad terkait dengan budaya positif. Ini hal yang sebenarnya sudah biasa kita laksanakan di sekolah, namun istilah ini sudah dari dulu ya, dan baru saat ini akhirnya terangkat kembali. Ini tidak lepas dari filosofi yang dicanangkan, yang dinyatakan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Kiai Jawa budaya positif itu dalam sekolah sebenarnya sudah banyak kita laksanakan. Intinya sekolah itu adalah pertama sebagai pembentuk karakter anak didik kita yang kita ajar, yang akan kita didik di sekolah. Jadi untuk itu banyak hal yang nanti dapat kita gali, kita pelajari dari materi yang akan disampaikan oleh Bapak Guru nanti. Kita akan coba sharing terus informasinya, kemudian pelaksanaannya. Kita akan usahakan, kita akan buat program pelaksanaannya seperti apa. Nah, itu yang akan saya coba nanti di Pak Guru. Kita akan laksanakan di sekolah kita. Mungkin itu penyampaian sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu terbatas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, demikian tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Ya, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Inengah Boyawan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru serta mahasiswi PDP yang berkenan hadir dalam acara kegiatan ini. Mohon izin sebelumnya Bapak yang bergeser ke sebelah Bapak di sana. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru. Siang. Terima kasih lagi sekali saya sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya. Izinkan pada kali ini saya akan menyampaikan, mendesminasikan, karena ini adalah merupakan salah satu kewajiban yang dituntut oleh Kementerian Pendidikan ketika ada seorang guru mengikuti program calon guru penggerak, yaitu mendesminasikan konsep besar yang sedang digagas oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Ya, Nadiem Makarim di sini nahodanya, di mana kembali seperti Bapak Kepala Sekolah bilang tadi, budaya positif itu akan memayungi segala kebijakan yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan kita di Indonesia.
di mana saat ini menggaung konsep merdeka belajar dan merdeka mengajar. Salah satu kebijakannya itu adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah merupakan wujud penyelenggaraan pendidikan, ya, yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang sifatnya adalah berpihak pada murid atau membawa pada murid. Nah, apa itu budaya positif? Tentunya saya akan bahas di sini. Sebenarnya ini materi dari Kemendikbud, saya hanya sekedar penyambung lidah aja Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang sekiranya tidak tepat, ya diharap dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar. Sebelumnya, inilah dia, saya perkenalkan salam dari Kemendikbud, yaitu salam dan bahagia. Merdeka. Nah, latar belakang daripada kegiatan yang saya lakukan ini adalah memperkenalkan konsep besar budaya positif keluarga sekolah. Ini tugas saya, ya, sesuai dengan kemampuan saya. Kemudian juga sebagai pemenuhan tugas 1.4 Tahapan 1 aksi nyata budaya positif, forum berbagi aksi nyata modul 1.4. Di sini saya akan berbagi kegiatan sederhana saja Bapak Ibu, tidak terlalu berat gitu ya, yang menyangkut dengan bagaimana memulai daripada kegiatan positif tersebut. Oke, untuk agenda sudah disampaikan tadi oleh Ibu moderator kita, Ibu Bodia SPT, pembukaan, kemudian presentasi dan tanya jawab serta penutup. Kita lanjut, kerangka besarnya sebenarnya adalah budaya positif. Tetapi di dalam budaya positif itu ada unsur-unsur penting yang harus diketahui kita sebagai pendidik, sebagai ujung tombak ya di dunia pendidikan, dalam penyelenggaraan pengajaran dan pendidikan. Itu budaya positif itu kita sebagai guru hendaknya memahami dulu konsep disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita juga diharapkan oleh kementerian memahami teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, karena setiap poin ini berbeda. Ada salah satu poin yang akan direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan terhadap kita sebagai guru dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dan kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah merupakan paradigma terbaru di Kementerian Pendidikan untuk menggeser paradigma lama yang menggunakan peraturan kelas, Bapak. Ya. Peraturan kelas digeser menjadi sebuah keyakinan kelas. Ini adalah dasarnya juga nanti. Kemudian dalam menjalankan kebijakan di sekolah, kita sebagai guru maupun kepala sekolah, mungkin mohon izin Bapak, kita senantiasa dituntut oleh Kementerian Pendidikan untuk memahami kebutuhan dasar manusia. Ada 5 teori yang akan diambil oleh Kemendikbud, ya. Ada 3 teori dasar orang berperilaku. Kenapa murid kita berperilaku seperti itu? Ada kajiannya, 3 teori yang akan dibahas. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru ini nanti kita akan bahas secara detail, karena di setiap 5 itu ada jenjangnya, Bu. Dari yang terburuk, posisi kontrol guru yang terburuk yang dia tidak direkomendasikan, sampai dengan yang direkomendasikan oleh kementerian saat ini. Kemudian restitusi. Nah, restitusi ini terkait dengan penanganan kasus terhadap masalah yang terjadi di sekolah. Tahapannya ada 3, nanti akan dirincikan, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini nanti penerapan sederhana yang telah kita lakukan di kelas. Nah, kita lanjut saja Bapak Ibu. Budaya positif. Tentunya kata positif sudah ada di benak pikiran kita bahwa sesuatu hal yang baik. Nah, di sini bukan tidak main-main sebenarnya. Budaya positif ini sudah ada di Standar Nasional Pendidikan. Di sini dikatakan jelas lingkungan positif sangat diperlukan untuk pembelajaran yang terjadi. Adalah pembelajaran berpihak pada murid. Kata kunci berpihak pada murid itu sebenarnya sudah ada di pasal 12 Standar Pendidikan Nasional. Bagaimana cirinya di situ? Yaitu ada pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, peserta didik aktif dalam pembelajaran serta memberikan ruang cukup prakarsa bagi kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan peserta didik baik secara psikologis maupun secara fisik. Jadi ini program ini sebenarnya diangkat dari sini, digaungkannya sekarang, tapi lebih jelas, wadahnya lebih jelas, yaitu budaya
positif. Nah, budaya positif itu apa Bapak Ibu Guru? Di sini budaya positif adalah salah satu bentuk yaitu nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya, mereka dapat berkembang sehingga mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kata kuncinya di sini adalah nilai-nilai. Nanti nilai-nilai itu akan diambil dari sosiokultural, agama yang paling utama. Nilai-nilai kebajikan itu akan diambil dari situ. Sosiokultural masyarakat setempat, budaya, adat istiadat itu yang menjadi kebiasaan yang sudah diakui di lingkungan tersebut. Kemudian nanti ini harapannya adalah menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan menjadi budaya positif. Nah, tujuannya seperti itu. Kemudian budaya positif ini adalah salah satu bentuk pendidikan yang berpihak pada murid seperti yang sudah sampaikan tadi. Ya, berpihak pada murid, kata kuncinya adalah lagi sekali berpihak pada murid. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang menggaungkan sejak lama sebenarnya yang namanya pendidikan berpihak pada murid. Oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dikatakan bahwa sekolah itu dianalogikan sebagai sawah, dianalogikan sebagai taman, dianalogikan sebagai ladang. Ya. Kemudian guru di dalam ladang dan sawah tadi dianalogikan sebagai petani dan tukang ukir. Ada juga dianalogikan tukang ukir. Nah, sekolah sebagai taman dan ladang hendaknya mampu menyediakan kondisi lingkungan yang subur yang menumbuhkan potensi diri anak. Potensi diri di sini yang dimaksud adalah sesuai dengan kodratnya anak. Oleh Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa setiap anak itu terlahir mempunyai kodratnya sendiri, punya kemampuannya sendiri. Kodrat alamnya berbeda-beda, baik gaya belajarnya, minat belajarnya, kecepatan belajarnya itu sudah dikontrak berbeda-beda. Seperti itu. Sehingga sekolah di sini sebagai taman mampu istilahnya mengcover perbedaan tadi, keberagaman tadi, yaitu melalui penyediaan sarana prasarana yang tentunya bisa memfasilitasi keberagaman tadi. Nah, kemudian guru di sini sifatnya oleh Ki Hajar Dewantara hanya menuntun segala kodrat yang dimiliki anak, itu, dan menebalkan laku yang baik di tengah laku-laku yang menyerangnya yang tidak baik, terutama dari lingkungan, tontonan, tuntunan yang saat ini. Sebagai supaya nanti serangan efek-efek negatif dari luar itu mampu ditangkal oleh guru. Nah, guru di sini sebagai petani yang menyediakan lahan yang subur. Kelas itu dianggap lahan yang subur diolah. Kalau ada yang sakit kena hama di terapi. Kalau ada yang yang punya masalah nanti dikasih terapi juga. Tetapi tentunya terapinya sesuai dengan yang diinginkan oleh budaya positif ini. Seperti itu. Iya, Bu Haji, benar sekali. Nah, budaya positif ini adalah diawali ya dengan paradigma lama. Bapak Ibu guru saya yakin waktu kuliah sudah pernah mendapatkan yang namanya teori stimulus respon. Teori stimulus respon ini cukup lama digunakan di Indonesia. Di mana ada stimulus, di sana ada respon. Bayangkan ini teori Pavlov ini yang dipakai, ya, dari dulu. Dan sekarang dicoba dialihkan ke namanya teori yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, yaitu teori kontrol atau teori pilihan, choice theory, teori kontrol. Nah, ini yang harus dirubah untuk bisa mengarah ke budaya positif tadi. Itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, budaya positif ini diharapkan oleh Kementerian Pendidikan akan mengarahkan siswa kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Ini adalah contoh nilai-nilai yang diangkat oleh Kementerian Pendidikan. Nilai universal, lintas agama, lintas suku, lintas macam-macam, pokoknya kesepakatannya yang kita ingin. Visi pendidikan kita yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahkan berakhlak mulia ini ada 3 penekanannya. Berakhlak mulia kepada manusia Tuhan, berakhlak kepada manusia, berakhlak dalam beragama, berakhlak dalam lingkungan, dengan lingkungan. 3 itu poinnya. Kemudian kebinekaan, ada mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Itu lebih jelasnya mungkin nanti kita bisa buka ya. Nah,
Lanjutkan. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa budaya positif ini akan tercipta, tidak bisa tercipta secara sendiri dengan langkah kita sendiri. Butuh adanya kolaborasi. Trik pusat pendidikan yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara yang harus bergerak bersama, yaitu warga sekolah, guru, pendidik, lingkungan dan masyarakat serta orang tua. Bergerak bersama untuk mewujudkan yang namanya budaya positif. Nah, kita akan berlanjut Bapak Ibu Guru ke unsur-unsur yang mendukung daripada bagaimana terciptanya budaya positif. Mindset disiplin positif harus kita rubah. Harus kita segera berubah ke menuju ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, teori kontrol yang tadi disampaikan oleh Dr. William Glasser itu menyatakan bahwa sebenarnya kontrol manusia itu bukan berasal dari luar. Hanya diri kita yang mampu mengontrol diri kita. Ini dilakukan percobaan melalui menggenggam sebuah kertas. Di genggam kertas itu kita menghantik Bu Haji. Ayo buka, kalau enggak awas. Atau bisa memberikan hadiah. Ayo buka, nanti saya kasih hadiah. Saya kasih iming-iming begini begitu. Oke, dia akan bisa membukanya tergantung kebutuhannya dia saat itu. Kalau dia butuh dengan hadiah, dia akan buka. Kalau dia takut, merasa tidak nyaman dengan apa yang kegiatan tadi itu, dia akan buka. Tetapi membukanya bukan karena motivasi dalam diri, tetapi lebih kepada motivasi dari luar. Budaya positif ini sangat tidak merekomendasikan itu. Budaya positif menginginkan motivasi itu tumbuh dari dalam diri atas keyakinan-keyakinan yang dia percayai. Tentunya keyakinan agama adalah yang paling kuat. Nah, di sini kita lanjut. Nah, di sini dikatakan kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dr. William Glasser dalam teori pilihannya mengusulkan bahwa manusia mampu mengendalikan dirinya. Kontrol perilaku seolah hanya dapat dikendalikan oleh dirinya. Otak dan pikiran kita memungkinkan kontrol perilaku dalam dirinya. Teori pilihan ini berasal dari paradigma kognitif yang mengusulkan bahwa meskipun dunia luar mempengaruhi kita, tetap keputusannya ada pada diri kita. Oke. Sehingga secara dapat diasumsikan bahwa kita sebenarnya tidak mampu mengontrol orang lain, karena kontrolnya ada di orang itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini beberapa ilusi kita sebagai orang dewasa, ilusi kita sebagai seorang pendidik selama ini. Saya juga mengakui ini. Saya kaget benar apa yang dikatakan di sini menurut yang pribadi. Kita itu punya ilusi bahwa kita punya power untuk mengontrol murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan itu efektif dan bermanfaat. Kita punya ilusi juga bahwa mengkritik, membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter selama ini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sehingga cenderungan saya kadang-kadang memang ya sedikit sering bertindak yang memaksa dulu. Nah, padahal sebenarnya kontrol itu pada anak itu sendiri. Sekarang bagaimana tugas guru untuk meyakinkan bahwa dia punya nilai keyakinan yang harus dicapai. Nah, itu dah. Ya, oke, terima kasih. Nanti di sesi tanya jawab, Bu. Nah, ini dia. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, tentu di sini dikatakan kita mulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Mulai dari sendiri sedikit demi sedikit. Memang tidak akan mudah berubah langsung pak, tidak bisa. Memang jangka panjang. Kemudian mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan kita sudah mulai dirubah oleh Kemendikbud. Di Merdeka Belajar sebenarnya sudah ada budaya positif ini, lengkap semuanya. Itu adalah kerangka acuan kita. Kemendikbud dan lain sebagainya terus berkembang. Yang mengarah ke sini itu kita menjadi kerangka acuan kita. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Ubahlah melihat bagaimana Anda melihat manusia lain. Di situ paradigmanya. Nah, di sini
Perbedaannya sangat terlihat. Stimulus respon yang dianukan oleh Irfan Falkov dan ini teori kontrol oleh Dr. William Blazer, sama-sama teori lama di tahun 93 kalau tidak salah Dr. William. Realitas oleh stimulus respon dianggap bahwa manusia itu sama. Kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia itu kebutuhannya berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang itu melihat dari sisi yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Nah, kita kalau di teori stimulus respon dengan uji coba anjingnya itu, kalau tidak salah, dia mencoba mengubah orang lain, ya, melihat perilaku buruk itu sebagai kesalahan. Ketika di anjing itu yang dicoba dikasih makan dia tidak patuh, itu kesalahan. Istilahnya, dia pakainya kalau tidak salah anjing mencoba dikasih makan. Nah, itu dah makanya. Kemudian kita dalam stimulus respon itu mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita, Bu Haji. Dengan apa? Peraturan, dengan ini, dengan itu. Ya, kita berusaha mengubah orang lain. Sementara kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu mengapa seperti itu. Oke, Bu. Kita lanjutkan. Ini lagi satu yang penting sih. Saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Padahal menurut teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjutkan, apa makna disiplin? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa makna disiplin yang berbenah dalam? Nah, padahal itu sesungguhnya sesuatu yang berbeda. Disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Belajar untuk memperbaiki diri menurut Socrates, ya, atas keyakinan-keyakinan yang dia yakini. Nah, di situ justru hukuman itu adalah sebagai alternatif terakhir dalam mendisiplinkan murid. Kemudian dalam budaya kita juga disiplin itu sering diartikan sebagai salah sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak mengenakan. Nah, seperti itu terkaitan dengan kenyamanan, ketidaknyamanan. Nah, ini disiplin menurut beberapa tokoh. Pertama, Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai sebuah kemerdekaan pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara di sini adalah disiplin yang memang lahir dari kesadaran diri. Itu yang paling bagus menurut beliau. Tetapi kalaupun nanti misalnya anak itu belum mampu, bolehlah kita memberikan motivasi dan ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti disiplin itu berkaitan dengan belajar. Ya, menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Murid-murid Socrates, ya, dia contohkan, ya, pengikut. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang kita hargai. Dan selanjutnya, kesimpulannya, disiplin itu oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dean Dawson itu mempunyai kesamaan, yaitu disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia itu kita di bahasa Indonesia, ya, adalah agama. Agama apa? Surga, ya, surga. Tuh. Nilai-nilai agamanya adalah nilai-nilai kebajikannya yang kita percayai. Kemudian tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut oleh seorang. Bisa berasal dari nilai agama, nilai adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai itu diakui secara universal oleh masyarakat, ya, bukan nilai yang tidak diakui. Semuanya mengakui bahwa memang tujuan kita adalah ke sana. Nah, di sini ada kasus sebagai seorang pendidik saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasar tindakan Anda? Di sini ada 3 motivasi perilaku yang bisa kita lihat. Pertama adalah hadir karena takut ditegur atasan atau konsekuensi lainnya, ya.
Kemudian yang kedua, hadir ingin mendapat pengakuan atau pujian. Nah, yang ketiga di sini memang dia ingin hadir, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dia ingin memang niatnya ingin belajar. Dia meyakini bahwa nilai keyakinan belajar itu adalah akan membuat dirinya menjadi lebih baik dan mencapai tujuannya, menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, motivasi yang pertama, kedua ini masih bersifat motivasi yang berasal dari dua. Tapi yang ini motivasi yang memang betul-betul tumbuh dari dirinya. Inilah yang diharapkan oleh budaya-budaya positif yang digaungkan oleh kementerian. Nah, ini dia 3 motivasi manusia berperilaku menurut Dian Goshen ya. Benar boleh Dian Goshen ya. Nah, ini 3 sudah dirangkum menjadi 3. Yaitu pertama, orang berperilaku kadang-kadang itu hanya sekedar untuk menghindari ketidaknyamanan. Murid kita berperilaku mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, kita seringkali memberikan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau hukuman itu adalah tindakan terhadap suatu pelanggaran, umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Contoh, nanti akan ada contoh rincinya ya, kita lanjut. Kemudian di dalam positif, di dalam budaya positif itu lebih menekankan yang namanya restitusi. Nah, itu nanti wajib kita akan bahas restitusi. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan, hukuman, membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak menjadi membenci kedisiplinan. Ada paksaan dalam hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ini menurut riset ya. Konsep diri yang buruk, anak belajar menyembunyikan kesalahannya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu efek riset yang dilakukan terhadap hukuman yang diberikan. Kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin. Stimulus, ada tanggapan, mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Namun ada kelemahannya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Konsekuensi contohnya begini, saya sering terapkan di kelas. Kalau kamu nanti gini, silahkan catat sekian pengalian. Nah, di situ ada pengasingan, dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan kelompoknya. Seperti itu. Di sana anak merasa diasingkan, dikelompokkan dalam suatu kegiatan yang berbeda. Itu menurut penelitian katanya tidak mengenakan. Entarlah Bapak Ibu ya. Nah, ini kesimpulannya. Jadi konsekuensi hukuman dan konsekuensi itu berdasarkan tadi sudah sangat jelas di slide Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan saja. Nah, dihukum dengan penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa berdampak juga sebagai hukuman. Gitu. Bagaimana maksudnya? Saya juga terkejut membaca ini Bapak Ibu. Pengaruhnya itu ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Penghargaan dikatakan tidak ada yang merasa tidak diberikan penghargaan, tidak dihargai. Sehingga seolah-olah menjadi pribadi yang tersisihkan oleh penghargaan. Makanya dia disalah di Teloptera Menzamen, dia menentang sekali yang namanya siswa yang mendapat nilai tertinggi itu ditaruh di pojok, foto paling atas, dipajang. Sementara yang lain sudah dianggap sebagai orang-orang yang tidak istilahnya mempunyai harga. Sehingga benar juga hukuman itu juga bisa bentuk penghargaan. Nah, di sini Pak. Kemudian selanjutnya, penghargaan merusak hubungan. Ya tentunya ada rasa kadang-kadang kan, wah dia saja yang dapat penghargaan, sementara kita tidak pernah. Ya udahlah, biarkan dia saja. Ada unsur yang hatinya, kemudian ada unsur macam-macam seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Dan yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Setelah dia dikasih penghargaan, udahlah sudah mencapai, saya sudah dapat penghargaan. Tapi kreativitasnya tidak tumbuh untuk menjadi lebih kreatif lagi. Nah, lanjutkan Bapak Ibu. Penghargaan itu menghukum. Nah, ini yang kata kunci yang harus saya sampaikan.
Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya sistem ranking. Mereka menyatakan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Lagi sekali, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Padahal ini bertentangan dengan teori kontrol tadi, bahwa kontrol itu ada pada seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Kita berikan penghargaan, yang tidak dapat penghargaan merasa bagaimana? Kadang-kadang seperti itu ya. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, dia akan merasa dihukum. Ketergantungan pada penghargaan. Dia akan berbuat baik kalau dikasih penghargaan. Jadinya penggunaan penghargaan ini menurut dalam konteks budaya positif berdasarkan teori kontrol tadi itu, teori motivasi itu, ya sebaiknya jangan terlalu sering digunakan, katanya pasir saya. Boleh, tetapi dalam wadah kompetisi, dalam wadah perlombaan bisa. Tetapi kalau dalam wadah kegiatan biasa di sehari-hari dikurangi, karena nanti di situ akan kasih solusi. Seperti apa sih sebenarnya yang mereka inginkan dengan dia berperilaku tadi itu, seperti apa? Dia maunya apa? Saya lupa tadi menyampaikan, teori kontrol itu mengatakan bahwa setiap perilaku itu mempunyai tujuan. Entah itu perilakunya buruk, baik, dia punya tujuan sebenarnya. Ada maksud, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di situ sehingga dia buat seperti itu. Nah, nanti masalah kebutuhan ada lebih rinci lagi Bapak Ibu. Kita lanjutkan dengan cukup panjang ini. Nah, ini ciri-ciri institusi bukan untuk menebus kesalahan. Berbeda dengan konsekuensi tadi. Konsekuensi ada upaya kita ketika murid berbuat salah, dia harus menebusnya dengan konsekuensi tertentu. Contoh, terlambat hadir, misalnya kan, tulis ya, itu konsekuensi. Jadi ada kesepakatan di konsekuensi. Nah, kalau di institusi belajar dari kesalahan. Kenapa terlambat, Nak? Boleh nggak terlambat itu? Baik nggak terlambat itu? Menurut kamu, nanti dia akan diberikan pilihan-pilihan bagaimana caranya dia menyadari kesalahannya. Nanti ada intervensi, kalimat intervensi dari guru, intervensi positif ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu ada tawaran untuk memperbaiki kesalahannya, mencari solusi untuk bagaimana caranya akan tidak terulang lagi dan bukan paksaan. Restitusi itu menuntut melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa Nak tadi berbuat seperti itu? Dia akan otomatis menyampaikan alasannya. Dari alasannya itu kita bisa memetakan, oh ternyata kebutuhan ini yang dia tidak terpenuhi. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nanti ada videonya Bapak Ibu yang tampilkan perbedaan itu semua. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Nah, ini hukuman dikatakan sebagai identitas gagal. Sementara konsekuensi termasuk dalam disiplin, tapi masih levelnya lebih rendah daripada restitusi. Restitusi ini yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini. Kita mempraktikkan ini. Nah, dari segi negatif maupun positifnya, hukuman itu menurut riset sudah dinyatakan sebagai suatu hal yang negatif. Kalau konsekuensi itu masih netral sifatnya. Kemudian kalau restitusi itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang positif, yang bisa mendukung tumbuh kembang psikologis dan fisik anak. Kemudian menciptakan budaya positif yang meningkat. Seperti ini Bapak Ibu, rincinya sudah jelas sekali dalam model itu, sangat rinci, sampai contoh-contohnya juga kita dikasih. Cuma sedikit jelimet, kesana sini kita pelajari. Nah, kemudian untuk menumbuhkan kebajikan universal tadi yang kita sepakati, kita perlu menyusun namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bisa berasal dari peraturan kelas. Ada peraturan kelas sih asalnya, yaitu dari nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat tadi. Misalnya
Contoh, saya meyakini jikalau saya sholat dengan rajin, disiplin, khusyuk di waktu, maka saya akan apa dalam agama. Itu keyakinan yang harus ditumbuhkan pada anak. Jika saya menghormati orang lain, maka otomatis saya yakin saya juga akan dihormati oleh orang lain. Kalau peraturan lain, jangan mengganggu teman, jangan bikin ribut, jangan bikin ini. Saya yakin dengan kondisi kelas yang tenang, saya akan mudah menerima ilmu. Iya, keyakinan yang landasi wajib. Oke, kita lanjut. Nah, nilai-nilai keselamatan, ya balik dulu. Baik. Mengapa ini ada kasus? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pada dasarnya, pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, sebenarnya keyakinan yang ada di situ adalah keyakinan bahwa menggunakan helm kita akan selamat. Kalau kita jatuh, kepala kita tidak terluka, atau kalaupun jatuh tidak terlalu parah. Itu keyakinannya sebenarnya. Tetapi dalam bahasa peraturan akan terkena pasal sekian dengan konsekuensi denda sekian. Yang diinginkan oleh budaya positif itu bahwa anak itu yakin kalau dia pakai helm itu bukan karena takut sama peraturan, tetapi takut kepalanya pecah kalau kecelakaan. Yakin dia bahwa dia akan selamat, lebih selamat ketimbang tidak pakai helm. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan lain-lain? Keyakinan yang ada di situ adalah bahwa untuk kesehatan dan keselamatan, ya, bukan takut dikejar Pol PP, itu peraturan. Tetapi di sini lebih kepada keyakinan bahwa dengan menggunakan masker kita akan terhindar dari COVID, ya, atau misalnya penyakit lain. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersebar, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Tetap bersumber dari situ, cuman nilai kebajikan universal ini bisa masuk kemanapun. Bahkan kalimat-kalimatnya bisa masuk ke kemanapun, ke suku, ke apa yang disesuaikan. Seperti itu pada Tuhan. Itu adalah salah satu bahasa kalimat keyakinan yang universal. Semua mengakui itu keyakinan. Seperti itu. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa warna. Ini riset, Ibu. Oke, Bapak Ibu, yang lanjutkan di sini pembentukan keyakinan kelas sudah tertera jelas, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Namun di sini yang perlu saya sampaikan bahwa keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang ada di sekolah. Lebih abstrak ya, timbang peraturan yang lebih rinci atau konkret. Ya tadi misalnya keyakinan tentang Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan tentang ini dia lebih abstrak daripada peraturan. Nah, kemudian kita langsung saja, ini prosedurnya. Nah, ini contoh kalimat-kalimat keyakinan kelas, ya. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Itu adalah keyakinan. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, agar dia apa keyakinannya? Tujuannya agar dia pintar. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai agar tercipta kedamaian. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, jadinya jangan sampai dia sok-sok main goret, karena setiap orang itu butuh aman, ya. Kemudian selalu bersikap positif, keyakinan kelas 5. Senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, kemudian ini yang lebih rinci lagi, yang punyanya SMP. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dia lebih rinci lagi, seperti itu. Ya, kita lanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu
sangat penting diperhatikan untuk menciptakan hubungan yang positif, budaya yang positif, bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Yang pertama di sini adalah kebutuhan dasar manusia yang paling pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Kadang-kadang orang berperilaku negatif karena memang dia didasari oleh kebutuhan hidupnya terdesak. Misalnya maaf mencuri, mungkin karena dia kebutuhan hidupnya, dasar hidupnya tidak terpenuhi, makanya dia akan melakukan itu. Sehingga di situ perlu kita memahami, mengetahui perilaku yang dilakukan itu didasarkan atas kebutuhan kekurangan, kebutuhan apa. Dan yang kedua cinta kasih, yang ketiga penguasaan. Kadang-kadang anak di kelas karena dia tidak menguasai, dia cenderung berbuat yang aneh-aneh. Itu karena kebutuhan akan penguasaannya tidak terpenuhi. Sehingga karena dia tidak menguasai suatu materi, kadang dia lain-lain. Nah di situ kita terlihat bahwa memang dia sebenarnya ingin, ya, kebutuhan penguasaannya ingin terpenuhi, gitu. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan untuk bebas dan kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, ya, memiliki kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan. Siapa yang tidak ingin senang, Bapak Ibu? Semua saya kira ingin senang. Kebutuhan kesenangan, ya betul ya. Itulah. Kebutuhan kesenangan adalah termasuk kategori kebutuhan dasar manusia. Nah, aplikasinya di sini yang penting dia sampaikan bahwa semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Ingat Bapak Ibu, orang berusaha memenuhi kebutuhannya, termasuk murid kita juga dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya berlaku bagi anak kecil, tetapi juga bagi orang dewasa. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke restitusi. 5 posisi kontrol guru. Ya, ini yang sangat bikin saya tercengang dan ya tentunya saya memposisikan diri paling rendah di sini ya. Nah, melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, Gosson berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru melalui penelitiannya dari sekian banyak negara yang dia teliti. Orang tua ataupun atasan. Di sini bukan hanya guru, orang tua, sasaran penelitiannya dan atasan. Guru Pak ada atasannya di sini dalam melakukan kontrol terhadap di bawahnya atau terhadap orang sekitarnya. Kelima posisi tersebut adalah yang pertama, penghukum. Ini jujur bagi saya paling sering melakukan. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini semua punya tingkatan dan dampak tersendiri menurut penelitian tersebut. Nah ini guru berbuat hukum itu menghardik, ciri-cirinya menunjuk-nunjuk, menyakiti. Kalau kamu tidak bisa melakukan, awas. Tidak terangkum. Saya lihat detail sekali ya model ini, saya bilang. Ternyata apa yang saya lakukan nampak semua di sini Bu Aliza. Bisa lakukan ini. Saya ketawa sendiri baca modelnya di Jawa. Kemudian memberontak. Hasilnya apa? Memberontak. Anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan bahkan berbohong. Kayak yang punya murid, dia mudah. Ketika dia merasa tersudutkan, dia akan mencari yang lain. Itu juga Pak. Dia salahkan juga dengan berbagai, terjadi pemberontakan di situ ya. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Ya. Guru itu sudah seperti kata yang berdiskusi sama bapak kepala sekolah tadi, diingat terus. Dianggap kita itu istilahnya apa? Buruk di matanya dia. Sampai sudah besar Pak, kepala ya. Ingat. Kemudian ini murid juga berkata nanti kadang-kadang kalau sering terima hukuman,
biarin paling juga bakalan begitu ya nanti. Gitu. Di sini tidak ada katanya, makanya saya ketawa sendiri kalau baca. Nanti juga marah-marah lagi. Nanti juga akan ngasih seperti ini dan penelitian riset. Dan kemudian dia akan kecenderungan mengulangi lagi kesalahannya. Seperti itu. Nah, ini pembuat bangsa bersalah. Seharusnya, semestinya ibu kecewa. Nah, bla 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 dan lainnya. Seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres melihat kamu. Saya sering juga begini Bapak Ibu. Kemudian menyembunyikan. Nah, cenderung apa dampaknya nanti anak akan menyembunyikan ya. Kemudian menyangkal dan berbohong sama dengan tadi. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, ini nanti mungkin kecil saya share karena waktu. Nah, kemudian ini restitusi segitiga restitusi ya, akan saya bahas. Nah, ini yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan saat ini, seorang guru harus mampu melakukan yang namanya penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Ketika terjadi kasus, kita akan panggil anak itu secara pribadi. Yang salut dengan Bu Aliza kemarin, kasusnya dibawa ke ruang guru. Seperti itu yang diinginkan, jangan di depan orang banyak. Cukup emperan itu saja, panggil, kemudian di situ kita stabilkan identitasnya dia. Dia sudah takut itu, menghadap aja sudah merasa bersalah, sudah punya psikologis yang goyah. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita yakinkan dia bahwa dia itu sebenarnya bisa melakukan yang terbaik. Kedua, setelah itu nanti akan lebih rinci lagi Bu, Bapak, ada validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kepada dia, apa yang kamu perbuat tadi? Menurut kalian, menurut anak-anak, menurut misalnya siapa, Zara, benar nggak yang kamu lakukan tadi? Dan kemudian setelah itu baru kita memberikan motivasi, memberikan istilahnya keyakinan ya, bahwa dengan berbuat seperti itu apa kira-kira dampaknya? Kapan, bagaimana cara memperbaikinya kira-kira? Seperti itu. Dan nanti kapan mau dimulai? Seperti itu. Artinya ada pilihan-pilihan yang diberikan, ada misalnya di situ penguatan-penguatan positif, sehingga anak menyadari, belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Nah, lanjutkan. Nah, ini segitiganya ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu tahap validasi tindakan tadi. Kemudian adakah cara yang lebih efektif ya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita menanyakan kepada siswa, misalnya dia memukul orang lain, ada nggak cara yang lebih bijak daripada memukul? Kita meminta pendapatnya dia. Pasti nanti dia akan punya jawaban atas itu. Kemudian kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Nah, di sini keyakinan kita tanyakan kepada murid yang bersalah tadi. Yakin enggak kamu dengan nilai saling menghargai itu sesuai dengan agama kita? Oh, yakin Pak. Nah, kalau yakin, bagaimana kita supaya bisa menjalankan keyakinan itu dan seterusnya. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti di sini ada di video. Nah, ini konsep dasarnya. Kemudian 3 langkah segitiga restitusi sudah tadi yang jelaskan, ada menstabilkan identitas. Di sini ada contoh kalimatnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Pak Guru juga sering berbuat salah seperti itu. Ada kata-kata seperti itu nanti di dalam video yang sudah taruh di sini. Nah, kemudian di sini kita juga dalam menjalankan kegiatan restitusi ada keterampilan guru untuk mengintervensi positif ya. Di sini kata-katanya, apakah kamu ingin membuat lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Oh tidak Pak Guru, saya sebenarnya tidak menginginkan begini, tetapi karena begini akan timbul alasan-alasan nanti. Dia yang memulai dan lain sebagainya. Itu nanti beberapa pertanyaan pemantik yang akan membuat anak menyadari kesalahannya. Apakah wajar berbuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya dan lain sebagainya? Kita lanjutkan. Nah, ini contoh posisi penghukum. Kita saksikan sama-sama. Ya, saksikan.
Pasti terlambat. Maaf bu, saya nge-grab. Apa? Apa coba? Alasan Saya kamu nge-grab apa sampai jam lagi? 3 bu. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Posisi pemukul. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dalam pembelajaran adalah guru cenderung akan mengalahkan, bahkan menyimpangnya. Enggak, ini Pak. Ya, ya, oke Bapak Ibu, kemudian ini posisi pembuat merasa bersalah ya. Masih kasus yang sama, Bapak Ibu terasa terlambat ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Ya. Terus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu bapak kepala sekolah. Sudah, cepat. Maaf ya, Bu. Dorong. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan benar-benar bisa menjadi orang berganda, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan. Dito. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Masih kasus yang sama, Bu. Masih kasus terlambat. Naren. Naren, Naren. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya sudah mengajar saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang nadanya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Anak pak kepala. Dalam persidangan, Anak pak kepala. Posisi sebagai teman ya. sedang pulau untuk menjaga suasana bangsa. Apa peraturan sekolah kita? Bisa berperilaku baik, namun tentu saja
posisi pemantau, posisi yang keempat. Ini masih bisa ditolerir oleh Kemendikbud katanya. Iya. Naren lagi. Anak Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Bu Jenny. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, posisi manajer adalah posisi yang dikehendaki dalam menyelesaikan kasus di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Naren! Apa sih? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ada solusi ya di situ diberikan. Solusi itu berasal dari Baik, jika Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi komprehensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol. Oke, Bapak Ibu, yang lanjutkan. Tujuannya adalah tadi disampaikan kata kuncinya adalah menciptakan murid yang merdeka. Sebenarnya merdeka itu banyak yang mengartikan, ada yang mengartikan
mengartikan A, ada yang mengartikan B. Tetapi pada dasarnya konsep murid yang merdeka adalah konsep di mana murid nantinya selamat, ya, selamat raganya, bahagia jiwanya dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Itu merdeka. Bisa juga ada yang mengartikan sebagai kemandirian, tidak bergantung pada orang lain. Tapi yang paling inti itu adalah pendidikan, itu adalah menuntut anak menjadi manusia yang merdeka, yaitu manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Ketika dia tidak selamat, contohnya melanggar peraturan, dia dipenjara, maka dia tidak selamat dan dia tidak akan bahagia. Jadi disinilah peran pendidikan menciptakan orang-orang yang merdeka, yaitu selamat raganya dan bahagia jiwanya. Nah, ini aksi nyata yang dia sudah terapkan, Bapak Ibu, masih sangat sederhana, ya, terkait dengan budaya positif. Nah, di sini kegiatan budaya positif yang pertama yang dia lakukan, dia berkolaborasi dengan petugas perpustakaan, Pak Ridwan, mewujudkan budaya literasi pada murid melalui kegiatan pembiasaan membaca, mengidentifikasi dan menceritakan kembali isi satu buku saja dalam 1 minggu. Ini mendukung program sekolah Kubacadah. Ini kegiatannya pada hari Selasa kita ambil, karena memang hari Selasa itu di perpustakaan tidak ada muridnya lagi olahraga. Kita sepakati di sana, kemudian dia meminjam buku, setelah itu dia baca bukunya baik di sekolah, dan saya juga minta dia membaca bukunya di rumah dan mengirimkan buktinya. Kemudian di sini murid setelah 1 minggu, yaitu tepatnya hari Sabtu atau hari Jumat, diminta untuk mengisi laporan membaca. Sederhana saja yang bikin di sini, mengidentifikasi judulnya, pengarangnya, tokoh-tokohnya. Ini fokus untuk saat ini adalah tentang buku cerita saja. Nah, di sini dia diminta untuk menceritakan kembali. Nah, ini pakai waktu itu dia masih membaca, saya minta dia untuk menghafal. Akhirnya dia sudah tampil. Nah, ini yang mengagetkan Pak Yunus. Akhirnya melalui kegiatan program Kubacadah dia mendapatkan hadiah. Kemudian yang selanjutnya ini testimoninya. Saya murid kelas 3B. Saya ingin menyampaikan testimoni tentang kegiatan membaca satu minggu. Saya merasa senang dapat membaca buku-buku cerita perpustakaan. Selama ini kebanyakan. Oke, kita skip saja Bapak Ibu ya. Dan ini dari Pak Ridwan sendiri. Ya. Karena ini jam 12.45, saya sudah masuk Zoom ini. Kemudian ya, sedikit lagi Bu, penerapan budaya positif melalui pengimbasan kegiatan melafalkan doa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Di sini dia berkolaborasi meminta pendapat kepada Bu Haji, ya, mengenai doa-doa yang perlu kita biasakan, karena kita meyakini bahwa berdoa itu adalah merupakan hal yang positif. Dengan doa dan usaha kita akan yakin bisa mencapai tujuan dan dimudahkan dalam melaksanakan sesuatu. Saya buat posternya, kemudian meminta Bu Haji untuk menjelaskan mengenai kegiatan melafalkan doa belajar, doa sebelum belajar. Menurut anak ini doanya memudahkan kita memahami materi Bu Haji. Ya. Kemudian ini contohnya mengucapkan salam, ya, saat masuk ruangan. Kemudian membiasakan murid untuk berdoa setiap pagi dan setelah pulang sekolah, saat makan. Dan kemudian ini testimoninya. Iya, itu pasal makan mie. Ya.
Oke, ada tempelannya yang nggak lihat. Ya. Ya, testimoni itu gunanya untuk merefleksi seperti apa perasaan murid saat itu. Nah, ini Bu Haji sendiri. Iya. Tampilkan. Saya banyak belajar. Iya. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan kegiatan berikutnya, praktik segitiga restitusi. Nah, ya ini praktik kita membuat draft dulu, draft kasus, buat percakapan. Nah, di sini maklumi saja Bapak Ibu karena ini yang berperan kelas rendah. Jadi dia masih membaca. Oke, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Ceritanya di sini murid saya berdoa tidak khusyuk. Kemudian saya melakukan penanganan terhadap perilaku tersebut melalui kegiatan segitiga restitusi. Ya, kemudian kasus kedua di sini ya terjadi kasus murid saya memaksa meminjamkan sesuatu ya kepada temannya sehingga terjadi sedikit kegaduhan di dalam kelas. Ya. Oke Bapak Ibu, yang skip saja gitu. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Nah, ini dia keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas yang kita bikin melalui proses tentunya sosialisasi dulu kepada murid. Setelah itu kita menyusun nilai-nilai kebajikan. Kita menyepakati nilai-nilai kebajikannya dulu. Di sini nilai kebajikan yang tentunya bersumber pada lingkungan hidup siswa ya. Tidak jauh-jauh dari itu. Kemudian kesepakatan, setelah kesepakatan terbentuk, barulah kita bersama-sama menyimpulkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Seperti itu kegiatannya. Dan kemudian testimoninya. Ini harus ditampilkan Bapak Ibu. Tadi Alfian, bagaimana perasaan lu setelah kita menyusun keyakinan kelas tadi? Di sini saya melihat anak-anak seganteng itu sebenarnya komunikatif Pak, jujur. Ini nggak ada settingan Pak. Udah tanya gitu aja, apa perasaannya? Apa yang kamu keluarkan dari kepalanya? Banyak sekali ya jawabannya. Nah, tentunya Ibu Bapak Ibu ada masih beberapa kelemahan dan kegiatan positif yang saya lakukan ini banyak sekali. Terutama memang perlahan-lahan kita akan perbaiki ya. Terutama di sini masalah emosi anak yang masih belum stabil ya. Karena kita tidak akan menyerah, kita berusaha. Bagaimanapun budaya positif ini adalah dasar kita bekerja, sudah tertuang dalam permen dan kedepannya ini akan digadang-gadangkan terus, akan dikenalkan terus dan akan dituntut untuk penerapannya. Nah,
Demikian Bapak Kepala Sekolah pemaparan dari Tia. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oh, ngelamun. Bu, Jula sedikit. Ya, demikian tadi pemaparan materi dari Bapak Inengah Wirawan. Luar biasa Bapak Ibu Guru ya pemaparan materinya. Ini membuat kita merasa tertantang untuk berubah menjadi lebih baik. Dari materi itu kita banyak belajar bagaimana kita menjadi seorang guru sebenarnya, Bapak Ibu ya. Luar biasa materinya. Mungkin nanti materinya bisa dibagi lagi Pak Guru biar kita bisa sama-sama ikut belajar, bisa untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ya, kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru Nengah. Silakan kalau ada Bapak Ibu Guru yang ingin bertanya atau adik-adik mahasiswa mungkin ada yang ingin ditanyakan sebagai calon seorang guru dan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak. Monggo. Bu Aliza ada yang ditanyakan? Selamat siang. Terima kasih untuk materinya tadi yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Banyak sekali informasi baru yang kami dapatkan. Yang ingin saya tanyakan yakni masalah penghargaan. Mengapa penghargaan itu dianggap kurang baik tadi di awal? Alasannya apa? Karena sebagian dari kita kadang kalau misalnya ada murid yang bersikap baik itu kadang kan kita beri penghargaan berupa kadang hadiah bintang yang bisa dikumpulkan atau langsung berupa ya kadang uang saku, kadang juga makanan seperti itu. Kenapa kok itu dibilang kurang baik? Seperti itu. Ini itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Aliza atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan kedua. Silakan Pak Guru Swadi. Tolong dirapikan bawah tadi. Baik, terima kasih. Saya guru kelas 4B. Nama Bapak sudah. Nama saya Swadi SPDSD. Jadi begini Bapak, tadi saya perhatikan video ini kan, hukuman, penghargaan. Bagaimana jika sudah kita menetapkan keyakinan di kelas? Ini andai saja ya, keyakinan sudah kita tetapkan. Terus sepanjang hayat, sepanjang 1 tahun pembelajaran anak itu tidak berubah-berubah. Apakah kita balik lagi ke grade yang lebih rendah, kasih hukuman gitu? Karena memang di kehidupan ini hukuman itu, hukuman kehidupan nyata gitu. Negara pun menyelenggarakan sebuah aturan, ada polisi yang akan membawa hukuman bagi si pelanggar. Terus sekarang pendidikan hukuman itu katanya lebih rendah gitu daripada itu yang saya tanyakan. Jika saya ulangi pertanyaan saya, jika jika tadi keyakinan itu tidak mampu membuat efek jera kepada siswa, apakah kita harus balik ke hukuman, memberikan mereka, sedangkan grade hukuman itu lebih rendah dari keyakinan kelas tadi. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya demikian tadi 2 pertanyaan ya Pak Guru Nengah. Yang pertama dari Bu Aliza tadi, mengapa penghargaan itu dianggap kurang baik? Dan yang kedua dari Pak Guru Swadi, bagaimana apabila keyakinan itu pelaksanaan keyakinan itu tidak bisa merubah diri siswa, nah apakah akan dibalikkan ke hukuman? Silahkan Pak Guru. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Terkait dengan penghargaan itu tadi kurang baik ya, kemudian sedikit dipertanyakan oleh Ibu Aliza.
memang penghargaan itu sudah melalui penelitian memang tidak bagus kalau terlalu sering digunakan. Kapan semestinya penghargaan itu dipakai? Ketika ada kompetisi, Bu. Ada lomba, ada apa, di situ di situ lah penghargaan itu. Karena apa? Di situ nanti akan dia orang yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa kadang-kadang terkucilkan. Dan dia juga dengan menurut penelitian dari yang dilakukan, riset yang dilakukan, ada ketergantungan murid terhadap penghargaan itu. Jikalau nanti tidak ada penghargaan, kemungkinan besar dia tidak akan berbuat baik. Di sini jadinya bahasa kalimat keyakinan itu yang lebih dipentingkan daripada sebuah penghargaan. Itu pembeda menurut hasil saya. Persis ini seperti apa yang ditanyakan oleh rekan lain dalam forum diskusi kemarin. Yaitu kenapa kok bisa penghargaan itu tidak dianggap tidak efektif, tidak baik dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya jawabannya yang bisa jawab seperti itu. Ya. Penghargaan itu cenderung mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan jikalau situasinya tidak tepat. Tetapi kalau dalam kompetisi, dalam lomba atau apa itu dianggap tepat. Tapi terlalu keseringan digunakan dalam kehidupan saya, anak-anak tergantung nanti dengan yang namanya penghargaan, imbalan dan sebagainya. Itu yang ditakutkan untuk jangka panjang. Nah, ini juga pertanyaannya Pak Suwadi di dalam ruang kolaborasi masalah ini, apa yang dilakukan jika memang restitusi, segitiga restitusi yang posisi manajer yang diinginkan, segitiga restitusi kita sudah jalankan, kemudian tidak berhasil, misalnya gitu Pak ya. Apakah akan kita kembali ke hukuman? Nah, tadi sudah dikatakan pada slide itu, hukuman sebaiknya tidak diperlukan. Itu. Nah, restitusi ini tidak mengharapkan dampak yang instan. Posisi manajer tidak mengharapkan dampak yang instan. Pemikirannya posisi manajer, disiplin positif, sama penyelesaian masalah melalui restitusi ini tiba-tiba menginginkan perubahan yang dampak jangka panjang yang lebih diperhatikan. Ada contoh kasus ketika penerapan hukuman diberlakukan, ternyata diterapkan saat dia dewasa kepada anaknya, Bapak Ibu. Apa yang selama dia alami dari SMP sampai SMA, dia terapkan kepada anaknya. Pola-pola itu. Nah, itu yang tidak diinginkan, membekas, sehingga ketika dia mendidik anak setelah dewasa, dia punya anak, mendidik anak, dia pakai cara itu. Seperti itu. Ya, Pak. Seperti itu. Demikian mungkin. Ada pertanyaan lagi? Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak Kepala. Demikian pemaparan saya Pak. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman rekan guru yang sudah setia mendengarkan pemaparan kami. Kurang lebihnya dia mohon maaf. Mungkin ada salah-salah konsep atau salah-salah apa, yang memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, demikian tadi ya pemaparan materi dari Pak Guru Nengah tentang diseminasi budaya positif ya. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Guru Suwadi. Kepada Pak Guru Suwadi dipersilakan. Saya duduk dari sini aja ya. Saya akan memimpin doa secara agama Islam. Mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ibu Robiah. Saya guru kelas 4 SMK Negara. Saya rekan kerja dari Pak Guru Nengah Boy Wirawan. Di sini saya ingin menyampaikan testimoni saya tentang kegiatan pembebasan budaya positif yang telah disampaikan oleh Pak Guru Nengah Boy Wirawan pada beberapa hari yang lalu. Dari hasil pengimbasan ini menurut saya kami banyak sekali belajar bagaimana melakukan suatu kegiatan atau menjadi seorang guru itu tidaklah mudah. Banyak hal-hal yang baru saya dapatkan ilmu dari pengimbasan kemarin, terutama tentang di sini ada kemarin namanya keyakinan kelas. Nah, kami baru tahu itu memang hal yang baru bagi kami, dan insya Allah kedepannya bisa kami terapkan di lingkungan kelas kami masing-masing. Nah, salah satu budaya positif yang dilakukan oleh Pak Guru Nengah kemarin di sini melakukan kegiatan berdoa sebelum melakukan kegiatan. Contohnya kemarin berdoa sebelum makan atau sebelum belajar. Nah, kami berharap kegiatan seperti ini bisa juga kami di sini melakukannya untuk ke depan, untuk menambah wawasan kami sebagai seorang pendidik dan bisa memajukan dunia pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak. Baik, jadi terima kasih apa yang kemarin disampaikan oleh terkait dengan budaya positif itu kami apresiasi sangat luar biasa sekali, dan ini memang secara pengetahuan hal yang sudah banyak kita dengar dan praktiknya sudah banyak kita laksanakan, namun secara tertulis itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, dan alhamdulillah budaya positif ini membuka wawasan kepada semua teman-teman guru bahwa terkait dengan tindakan-tindakan baik itu karakter yang akan diberikan kepada anak-anak itu baik yang di luar sekolah maupun di dalam sekolah saat pengelolaan belajar mengajar itu semua guru ini berhasil mendapatkan ilmu, dan ini bekal kita semua terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif itu, terutama dalam tindakan-tindakan kita sebagai guru kelas dalam memberikan suatu refleksi terhadap murid-murid kita sendiri untuk melakukan dan membuat kenyamanan dalam pembelajaran tersebut, yang nantinya adalah anak-anak itu belajar dengan senang, dengan bahagia, istilahnya yang disebut dengan student win. Percaya?